Oke guys, welcome back to my channel Yoshimoto Vlog di sini. Jadi di depan kita ini sedang kehadiran yang namanya Ninja JX6R ya guys ya. Gila banget nih guys ya. Dari segi look aja udah ganas banget nih. Oke, dari depan di sini yang pasti ya untuk JX6R ya guys ya. Kita bahas dari depan dulu di sini. Oke, dari depan ini udah dilakukan pergantian untuk spakbornya ini dari karbon nih guys. Nah, tidak ada brand yang tertempel di sini, seharusnya sih dari brand karbon ya guys ya untuk mobil-mobil sekelas 600 cc. Oke, untuk di bagian headlamp alias lampu utama di sini udah namanya LED. Namun sayangnya entah kenapa di sini bisa kalian lihat ya guys ya, untuk lampu sen dia masih halogen lampu kuning nih. Oke, di sebelah kanan juga sama. Dan untuk di bagian tengah di sini ada air ram ya guys ya, dimana ini berfungsi untuk menangkap udara ketika kita lagi riding agar bisa membantu mendinginkan suhu di mesin. Oke, di sini juga udah jenong ya guys ya, untuk windshieldnya ini udah smoke dan jenong. Udah dilakukan pergantian juga di spion. Oke, spion ini model JX10R ya guys ya. Jadi untuk spion model JX10R ini dia udah ada lampunya seperti ini ya guys ya. Jadi bisa lebih estetik lagi. Bukan hanya estetik namun juga bisa berfungsi nih guys. Oke, kita cek di sini ya guys ya, untuk bagian dashboardnya ini. Di bagian speedometer ini udah dilakukan sedikit ya, diberikan sedikit aksesoris dari brand karbon, jadi udah karbon seperti ini jadi lebih manis ya. Oke, di sini untuk switch apa aja yang di Ninja JX6R ini banyak guys ya. Ini untuk ya select beberapa menu nih. Oke, untuk high beam, low beam, dan juga ascent standar ya guys ya, klakson seperti ini. Untuk hand grip dari brand Domino. Oke, di sebelah kanan juga ada engine cut off, tombol starter di sini. Dan untuk hand grip juga dari brand Domino di sini. Untuk master rem ya guys ya, untuk handle rem di sini dia masih standar nih guys. Sama seperti master remnya juga masih bawaan ya guys ya, belum ada dilakukan perubahan atau perombakan. Namun di sebelah sisi lainnya ini udah menggunakan handle coupling dari Aku1, jadi biar lebih ringan lagi ya guys ya. Nah, biar lebih ringan lagi untuk couplingnya nih. Oke, untuk dari segi tangki sih gila ya guys ya. Ini tangki mah besar banget guys. Oke, di sini yang bisa kita bahas hanya dari tangkinya ini dikasih grip dari brand RNG guys. Nah, untuk di tengahnya dari brand Harris. Jadi dia udah karbon juga guys ya. Nah, seperti ini guys. Tangki yang udah dilapisi pelindung biar kagak baret dari brand RNG. Dan untuk di bagian tangkinya di sini tentunya udah ini guys ya, udah dilakukan pergantian dari bawaan ke brand Lightech di seperti ini guys ya. Jadi cakep dan manis sekali guys. Oke, kita ke bagian buritan ya guys ya. Jadi untuk bagian belakangnya ini, nah di sini udah memakai yang namanya stop lamp 3-in-1. Stop lamp 3-in-1 ini dari brand JPA. Harusnya sih JPA ya guys ya, mungkin antara brand JPA atau dari brand Project One nih. Nah, untuk ban sih sangat gabut sekali ya guys ya, tentunya karena ini kan moge ya guys ya. Untuk ukuran pelaknya juga pasti berbeda nih. Kalau untuk moge sih setauku sih 5,5 inci ya untuk pelak ya. Oke, di belakang di sini juga ada tulisan Domino seperti itu, harusnya sih itu covernya guys ya. Nah, untuk di sini nih, ini juga dari brand karbon nih. Nah, ini udah karbon ya guys ya. Jadi lebih cakep lagi nih. Oke, selanjutnya ini seharusnya sih ada single seater ya guys ya. Tapi lagi dicopot, lagi tidak dipakai aja untuk single seaternya nih. Nah, untuk bagian buritan bisa kalian lihat guys ya, tajam banget nih. Oke, untuk knalpot di sini menggunakan yang namanya Austin Racing. Ya, ini knalpot yang tipe short ya guys ya, jadi lebih bising lagi untuk suaranya. Tapi untuk performa sih harusnya sih gacor guys ya. Ini Austin Racing atau AR exhaust yang original. Dan ini udah full system. Oke, kita lanjut ke sini. Di sini untuk cover ya guys ya, untuk cover engine dari GB Racing. Dan di sini untuk tutup baut oli dari brand Lightech nih. Oke, udah fokus dan ini dari brand Lightech. Dan untuk frame slider ini udah pakai dari brand RNG ya guys ya.
Oke, sangat manis sekali guys ya. Ini motor bisa dibilang modifnya itu tidak terlalu banyak tapi cakep dan estetik guys. Ya dari segi fungsi juga berfungsi ya guys ya pastinya. Di sini udah pakai full cap dari brand Lighttech, ini udah pasti meringankan bobot dari si motor ini. Dan untuk grip tangki seperti ini udah pasti melindungi tangki motor dari baret. Nah kita coba ketok. Nah ini full tangki ya guys ya, bukan kondom. Tentu saja dari brand Kawasaki sangat mengutamakan yang namanya brand Kawasaki itu selalu mengutamakan yang namanya build quality. Oke, yang gue paling suka sih ini cakep banget ya guys ya untuk bagian buritanya. Kita coba hidupin dan kita lihat bagaimana bentuk stop lamp 3-in-1 ini. Gua rasa sih cakep banget nih. Kita coba ya guys ya. Nah, untuk di sini udah ada tulisan immobilizer ya guys ya. Jadi immobilizer itu apa? Immobilizer itu di setiap kunci yang ada embel-embel immobilizer itu ada chipnya nih. Jadi tidak bisa dibobol seenak jidat gitu guys ya, ada chipnya nih. Oke, di bagian head unit seperti ini ya guys ya. Oke, speedometernya seperti ini, jadi ada perpaduan jarum, analog dan digital seperti ini guys. Oke, cakep banget nih guys. Oke, kita coba cek ya guys ya bagaimana bentuk dari stop lamp 3-in-1 di JX6R. Cakep gila guys ya. Bisa kalian lihat guys. Bagus ya guys ya. Oke, kita coba sen kiri kanan dulu kali ya. Nah, kita coba sen dulu nih. Mana nih sennya nih? Oke, kita sen kiri. Kita coba lihat bagaimana tampilan ketika ngesen. Nah, seperti ini guys ya. Kalau di kanan ya kurang lebih sama guys. Di titik yang sama nih. Oke, yang buat gue penasaran sih lebih ke bagian depan ya guys ya. Nah, sayangnya di spion ini walaupun bisa dipasang lampu ya guys ya, tapi kagak mungkin tidak disambungkan untuk kabelnya, jadi tidak hidup nih, hanya dari sisi bodi samping aja. Oke, kita coba cek ya guys ya bagaimana suara dari Ninja JX6R ini guys. Oke, kita cek sound dulu guys. Sekilas saja guys ya, karena ini motor 600 cc dan knalpotnya juga yang pendek kan, jadi ya karena kita syutingnya ini di malam hari biar kagak mengganggu warga sekitar aja guys ya. Jadi untuk karakter suaranya sih memang sangat mendengung sekali. Kenapa? Karena kita juga di dalam ruangan, tentunya ya jangan sampai tetangga ketok pintu aja guys. Oke, selanjutnya mungkin yang bisa dibahas itu ya dia udah memasang, ya ini standar guys ya. Yang standar ini seperti jalu ini guys ya, jalu pedok. Tentunya untuk kalian pengguna motorsport wajib dipasang. Jadi biar kalian bisa memakai yang namanya pedok. Oke, pedok itu apa sih? Mungkin kalian tidak pernah melihat pedok. Nah, pedok itu seperti ini guys. Jadi pedok itu digunakan untuk menggantikan cagak dua yang tidak diberikan pabrikan motorsport. Seperti Kawasaki ini kan ya, motorsport itu biasanya kagak ada cagak duanya. Jadi kita wajib memakai jalur pedok itu biar bisa menggunakan pedok. Nah itu untuk biar bisa kalian mungkin membersihkan rantai, melakukan fitment apapun itu lebih mudah aja kalau kalian pakai pedok. Ya kalau kalian cagak samping seperti ini juga gak masalah sih guys. Cuma ya biasanya kalau cagak samping seperti ini terus kan bisa membuat yang namanya shock depan itu sisi kiri ya guys ya. Nah itu takutnya nanti bisa rembes atau bocor guys. Oke, di sini untuk suspensinya juga udah upside down nih guys ya. Tapi sayangnya untuk warnanya sih belum emas ya, masih hitam seperti ini. Tapi oke, lebih manis, lebih kalem aja untuk tampilannya dan sangar aja guys ya. Oke, ini adalah Kawasaki Ninja JX6R dengan livery KRT atau Kawasaki Racing Team nih guys. Oke, bagaimana menurut kalian nih guys? Apakah ini adalah motor impian kalian? Kalau gua sih iya. Motor impian gua Kawasaki JX6R. Tapi yang model terbaru gitu guys. Jadi dia lebih compact, lebih ya kagak sebongsor yang ini ya guys ya. Dia lebih compact aja gitu guys. Oke, mungkin nanti kalau ada teman kita memakai motor itu bisa kita review guys ya. Jadi biar kalian juga bisa ada gambaran guys. Nah yang paling
buat gua salvo itu memang di bagian buritannya. Nah, di ekornya ini memang sangat tajam sekali, sangat sporty sekali. Apalagi udah, ya ini udah clean banget ya guys ya. Jadi sportnya dapat, cleannya dapat. Ya saya mau aja gitu guys, sama perpaduan dari pelak yang lebar sama ban yang besar ini guys. Oke, sekian dari saya hari ini. Saya Yosi Motovlog. Kita izin untuk pamit diri. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ke channel kami. Ya tinggalkan komentar ya guys ya. Mungkin kalian yang lagi ada wishlist untuk beli moge di tahun ini bisa coba gitu guys. Untuk moge sih harusnya di 600 cc ke atas. Masih brand dari Kawasaki yang paling affordable ya guys ya. Kalau kita melakukan perbandingan harga nih dari beberapa brand kompetitor lainnya dari si Kawasaki, ada Honda, Yamaha, Suzuki dan lainnya. Kurasa sih Kawasaki sih masih yang paling worth it ya gitu guys ya. Harganya itu lebih affordable daripada brand lainnya nih dari si kompetitor ya. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan hari ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe guys ya. Terima kasih. Kita akan berjumpa kembali di konten-konten kita berikutnya guys. Terima kasih.